Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke tutorial Codeignitor 3 Bahasa Indonesia ya. Di video pertama kita sudah buat fitur C yaitu create, lalu R yaitu read, update-nya belum, delete-nya kemarin sudah ya di video tutorial yang kedua. Nah sekarang Bapak mau coba mau coba mendemonstrasikan bagaimana caranya memanggil data tapi satu saja ya. Misalkan di sini Bapak cuma ingin menampilkan yang Bapak pilih. Misalkan Bapak mau menampilkan SPP di tahun 2002 saja ya. Nanti kita akan coba tampilkan data itu dan data itu bisa diedit. Oke ya. Kita mulai. Oke, jadi pertama-tama kalau ini sebetulnya ini adalah fitur read ya. Ini fitur read sebetulnya, tapi read-nya all. Nah, kita butuh read yang hanya menampilkan satu item saja. Nah, caranya bagaimana? Kita copy saja view yang SPP add ya. Tapi sebelum itu kita bikin dulu nama functionnya, yaitu public function. Kita pakainya ini ya, fun. Biar nggak capek-capek nulis ya. Fun, terus nama functionnya read, artinya baca. Nah, kita mau membaca SPP yang mana nih? Tentu kalau kita ingin membaca salah satu SPP-nya, maka kita harus memanggil ID-nya. Yang delete ini kita copy saja, copy, paste. Nah, lalu kita disload view SPP. Nah, ini kita copy juga. Nah, seperti ini. Di save dulu, tapi kita perbaiki dulu ya tampilan apa yang harus kita kerjakan. Jadi di sini di view. Nah, kita baru ada add index aja. Kita butuh satu lagi namanya read. Ini copy aja, terus paste, ganti namanya jadi read. Ini namanya bebas, tapi lebih memudahkan kalian untuk mengingatnya saja ya. Kalau di controllernya read, ya bikin saja nama view-nya read, biar kalian nggak bingung. Oke ya, kita coba ubah. Di sini kita akan menampilkan salah satu SPP. Jadi di sini sebut saja bentuknya adalah edit SPP ya. Nah, save. Oke, kita coba dulu tampilkan ya. Gimana cara ngambilnya? Kalau add ini kan seperti ini ya. Kalau edit ya tinggal ubah saja di sini URL-nya menjadi edit. Nah, kalau misalkan page not teman seperti ini, cara mencari tahu errornya gampang banget. Pastikan kalian bisa melihat di sini, ini nama controllernya, ini nama functionnya. Kita cek di controller SPP. Nah, controller ini coba ya di SPP, adakah controller dengan nama edit? Tentu saja tidak ada. Adanya read ya. Maka di sini kita tulis read. Nah, di sini katanya to view argument to function SPP read. Katanya argumennya terlalu sedikit. Argumen itu apa, Pak? Argumen itu ini. Ya. Kalau Bapak punya dua parameter, $a, ini artinya kita membutuhkan dua argumen. Kalau $b, maka ini artinya kita membutuhkan 3 argumen. Gitu. Ini yang simple aja. Read ID SPP. Nah, misalkan di sini di URL-nya kita harus menambahkan tambahan parameter. Misalkan di sini Bapak tulis 1, maka tidak akan error. Gitu. Nah, parameter ini akan kita dapatkan dari tombol yang akan kita buat nanti di sini. Jadi aksinya tidak hanya delete, tapi juga edit. Ya. Caranya gimana? Caranya kita buka lagi yang index. Nah, kalau kemarin kita hanya bikin delete, maka sekarang kita bisa tambahkan untuk opsi editnya. Di sini tinggal kita ubah saja read. Nah,
Gini ya, gampang ya. Kalau sudah bikin delete kemarin, kalau mau bikin read semudah ini. Oke, kita refresh dulu. Nah, namanya kita ganti dulu. Ini simpan di atas aja ya. Nah, dibalik. Biar tampilan view dulu baru delete. Misalkan di sini tulisannya edit. Nah, refresh. Nah, Bapak mau ngedit yang 669. Gitu ya, coba lihat. Oh, di bawah kalian nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa deh. Bapak pindahkan dulu. Nah, di sini tuh di pojok ya, kalian bisa lihat di situ alamatnya jadi SPP read 669. Kalau yang ini SPP delete 669. Nah, ini kalau diklik pasti error karena SPP-nya 2 kali. Nah, untuk mengatasi ini kalian tinggal hapus saja bagian ininya. Nah, seperti ini. Gitu ya, save. Maka di sini ketika di refresh, nah SPP-nya jadi hanya 1 kali. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ya. Nah, mungkin gara-gara ini nih. Gara-gara URL-nya. Biar ini tidak terjadi lagi ya, ini bisa kita perbaiki. Caranya gimana? Caranya di sini kita tulis base URL, kutip ya. Yang ini kita cut, masukkan ke dalam sini. Nah, kalau di dalam base URL, apapun kondisinya, apapun yang terjadi, kalian tetap harus memasukkan nama controllernya seperti ini, SPP read. Nah, ininya kita sekalian saja masukkan ke dalam. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti di sini kalian kasih titik, spasi lagi, paste. Oke, kayak gini ya. Coba perhatikan. Ini artinya PHP echo base URL, controllernya ini, membaca ini, datanya ini. Ini kita copy saja ya, sama kutip-kutipnya sekalian. Nah, hati-hati nih, ini gak usah di copy sama kamu. Copy, paste. Nah, kalau di sini read untuk edit, berarti di sini delete. Oke ya, kita coba dulu. Refresh. Nah, di sini SPP read, di sini delete, SPP delete ya. Coba ini kita ubah. Set. Nah, tetap 1 ya. Nah, sekarang permasalahan yang kemarin di kelas bisa terselesaikan ya. Permasalahan ini muncul dari akunnya Dava sama Rehan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini diperbaiki dulu. Kalau udah bisa diperbaiki, kita bisa lanjut ke fitur edit. Nah, ya, di sininya SPP read 1. Kalau Bapak klik yang 669, maka SPP read 669. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke read. Nah, read-nya ini udah Bapak ganti ya jadi edit SPP. Oh iya, di sininya belum kita ubah. Harusnya edit. Nah, kalau edit nanti ketika diklik edit ini, oh, kok nggak ada? Enable to. Oh iya. Kenapa nggak ada? Karena mungkin kita belum buat, adanya read. Sorry. Read. Kita nggak pakai edit ya. Apa kita pakai edit aja ya? Oke deh, kita pakai edit aja ya. Biar kalian nggak bingung. Ini kita rubah aja jadi edit. Read juga kita ubah jadi edit. Nah, biar sama ya. Di sini edit, di dalamnya juga edit SPP. Oke. Kita coba lagi. Oh, benerin dulu. Tadi yang di index ya. Ini bukan read, jadi edit. Oke ya, silakan dilihat lagi videonya kalau kalian tadi pusing. Intinya kita ngerubah tadi tulisannya read jadi edit semua deh. Biar sama dengan tulisan yang ada di sini dan juga tulisan yang ada di sini ya. Edit SPP. Jangan lupa save. Oke, kita coba lagi. Ketika klik edit, set. Nah, masuk ke edit SPP.
Nah, sekarang gimana caranya si tahun 2019 dan nominal ini ketika Bapak klik edit muncul di sini nih. Terus tag button ini kita ubah namanya jadi edit SPP atau update SPP ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita butuh function baru di model. Kalau kita mau baca semuanya ya, function read itu query-nya seperti ini. Nah, kalau kita mau membaca salah satunya aja, ini kita copy dulu. Nah, caranya gimana kalau kita hanya ingin membaca satu? Kita bisa gunakan get where. Ini dapatnya dari mana? Kita browsing dulu deh. Ya. CI query builder. Nah, kita mau menselect data ini ya. Nah, ini kan yang tadi nih. This db get ya. This db get SPP. Nah, kalau mau ngambil data SPP berdasarkan ID-nya gimana caranya nih? Nah, pakainya yang ini. This db get where. Ya, ini kita copy aja dulu. Ini namanya kita ganti jadi read by SPP. Artinya baca datanya berdasarkan ID ya. Berdasarkan ID, sorry. Nah, berdasarkan ID. Yang ini kita copy, kita lihat bedanya ya. Kita lihat bedanya di sini. Lihat. Kalau tadi kan awalnya seperti ini ya. Nah, sama ya yang atas sama yang bawah ini. Nah, bedanya lihat. Di sini dia pakai underscore where, terus tabelnya pilih lagi, berarti SPP. Terus di sini ada array. Array-nya berarti kita mau merubah kolom yang mana? Ini nama kolomnya ya. Ini nama kolomnya. Di sini berarti nama kolom Bapak adalah sebentar. Kemarin yang mana ya? Oh, ini ya, Ojiko Mirfan. Nah, kebetulan di sini namanya ID SPP. Berarti di sini Bapak tulis ID SPP. Nah, kalau misalkan nanti di user gimana Pak? Kalau di user, di siswa, berarti kalian masukkannya NISN. Nah, ini pasti error nih. Kenapa? Karena ini belum primary key ya. Ini Bapak delete dulu. Ini belum primary key, pasti error. Ini juga nih. Belum primary key, pasti error. Jadi kalian kalau mau ini ya, hati-hati ya. Yang di pembayaran ini kalau auto increment cukup satu aja, nanti kalian edit ya di desain. ID pembayarannya dikasih auto increment. Di save kayak gitu. Oke. Nah, auto increment baru bisa. Oke, balik lagi ke yang SPP ya. ID SPP. Nah, terus kita read by ID. Kita masukkan juga di sini ID SPP-nya. Kalau di sini ID SPP, berarti di bawahnya juga harus ID SPP. Nah, lihat sama ya. 1, 2, 3, 4 sama caranya. Nah, ini buat apa, Pak? Ini buat melimitasi kamu mau menampilkan berapa record. Nah, karena ID SPP itu primary key yang artinya datanya unik, berarti kan pasti datanya cuma satu nih. Nah, kalau cuma satu kayak gini, ini berarti tidak kita perlukan ya, sama yang offset juga nggak kita perlukan. Hapusnya hati-hati dari koma di sini ya. Nah, seperti ini. Ini kita buang. Save, lihat sesederhana ini codingannya. Oke, kita load ya. Fungsi yang tadi ini kita copy aja. Simpan di sini. Kalau read ini untuk menampilkan semua, kalau read by ID berarti hanya menampilkan satu data saja. Nah, $ID SPP-nya lihat seperti ini. Jadi kalau di URL-nya misalkan spp/edit/
1, berarti ID SPP yang ini itu akan kita ambil ya, kita akan ditampilkan nanti di view SPP edit. Ini save dulu. Nah, apakah bisa langsung muncul di sininya? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena belum kita panggil. Ya. Di sini coba lihat, di sini ada koma dolar data. Artinya variabel yang ini akan dimasukkan ke dalam view SPP index. Kita juga akan melakukan hal yang sama di sini. Dolar data, ya kan? Kita lihat dulu yang indeks. Gimana sih cara nampilin datanya? Nah, seperti ini. Dollar query result as row, tampilkan. Sama juga dengan yang ini. Nah, cara manggilnya misalkan ya, di sini kita tuliskan value. Ini misalkan ya, kita mau nampilinnya nanti kayak gini nih. Kalian tambahkan properti namanya value. Nah, save. Ini contoh dulu ya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya bakal seperti ini nih. Cuma diambil berdasarkan data dari database. Nah, yang ini kita ganti. Ya. Kalian bisa ngetik dari sini. Nah, dollar query result sebagai row. Nah, ada yang beda di sini. Di sini biar gampang, kalian bisa pakai for each sih sebetulnya, tapi nggak Bapak rekomendasikan. Kita gunakan trik. Nah, tadi edit ya. Seperti biasa, dolar PHP echo. Di sini juga berarti. Nah, sininya dolar query. Kalau di sini dollar query result ya. Coba ini kita copy dulu. Ini dollar query result. Save. Ini kalau ditampilkan pasti error sih. Nah, error ya. Array to string conversion. Ini bentuknya array, mau kita ubah ke apa ini namanya? String. Nah, kalau di sini pakai perulangan sebagai row, kita tidak bisa melakukan seperti yang ada di indeks ini. Nah, terus gimana dong caranya? Caranya pertama kita pindahkan dulu ya di sini nih. Nah, boleh sih di mana aja ya. Di sini kita bikin dulu PHP dollar row misalkan ya, sama dengan yang ini nih, dollar query result. Nah, biar kita bisa nulis di sini dollar row. Sama kalau kita meminta tahun, tinggal seperti ini, tahun. Yang bawahnya nominal ya. Nah, di sini bisa kita nominal. Save. Apakah ini akan error? Kita coba dulu. Nah, kalau masih error seperti ini, tinggal kita tambahkan di sini array selector. Ya, karena arraynya cuma ada satu, berarti dia ada di urutan ke indeks ke 0. Kita refresh lagi, harusnya bisa nih. Cus. Nah, muncul ya. 2019 150.000. Apakah sama dengan yang ini? Betul ya, 2019 150.000. Kalau ID SPP-nya 1, nanti tahunnya jadi 2000 nih. Kita coba ya. Cus, tuh jadi 2000. Kalau mau 2002, sorry. Cus, tuh jadi 2002. Nah, kalau mau ngeditnya, nah ini kan baru nampilin doang nih. Di sininya ini masih ke form action insert. Jadi kalau diklik nanti kamu malah bikin data baru deh. Ya, ini kalau Bapak klik nih ya. Cus. Wah, jadi error. Karena nggak ada edit insert ya, adanya SPP add ya. Oke. Jadi jangan langsung diklik ya. Karena ini belum kita perbaiki. Di sini aksinya kita pindahkan dulu. Namanya fungsi update. Nah, tapi ini akan kita perbaiki juga nih. Cara perbaikinya sama seperti yang ini, base URL. Ya, jadi di sini di action insert ini
kita akan gunakan yang seperti ini nih. Ini copy ya, sorry. Copy. Dari mana edit ya? Nah, seperti ini. Ininya kita hapus ID-nya ya. Nah, di sininya fungsinya adalah update misalkan. Nah, seperti ini. Ini juga copy lagi. Copy. Ini save dulu. Yang add juga, yang insert ini kita perbaiki ya. Kita perbaiki menggunakan base URL. Ininya di sini insert. Gitu. Biar nggak kejadian lagi di sininya jadi SPP edit. Nah, jadi nggak akan kayak gini lagi nanti. Kalau kita sudah menggunakan base URL di aksinya. Oke, kita balik lagi ke yang edit. Ya, edit SPP, controller SPP, lalu di update data SPP-nya. Di sini kita ubah namanya sunting. Nah, sunting SPP. Kalau bahasa Indonesia update itu jadi sunting. Nah, kita kembali ke sini berarti ya. Nah, di sini belum ada function update. Jadi kita buat aja dulu di bawah edit. Function di sininya update. Nah, terus kita ininya nggak perlu pakai parameter harusnya ya. Iya deh, nggak perlu pakai parameter deh kayaknya deh. Oke, caranya gimana update? Mirip sama yang insert. Nih, mirip banget sama yang insert. Jadi ini kita copy, ya copy, paste. Oke, ini sebenarnya nggak butuh ya. Cuma nggak apa-apa deh. Terus kalau insert data itu nama fungsinya create, kalau di update namanya update lagi aja. Ini save. Nah, bedanya untuk yang diupdate kita butuh lagi satu parameter. Yang mana? Yaitu yang ID SPP. Kita harus mengambil ID SPP-nya. Bentar. Ya, ini sebenarnya nggak apa-apa deh. Sebenarnya nanti harusnya kayak gini. Terus diedit, berarti kita harus nambahin lagi kan ID SPP-nya ya. Nah, ini kita copy. Ini copy. Sini kita tambahin ID SPP. Misalkan ya, tapi jangan dulu diikuti, lihat aja dulu videonya. ID SPP gitu kan ya, di sininya ID SPP. Di sininya ID SPP. Save. Nah, ini kan ya kelihatan ya, angka 2, di sini juga pasti ID SPP-nya 2. Tapi kita nggak mau nampilin ini, biar ini nggak bisa diedit. Ya, kita nggak mau menampilkan ini. Jadi tetap yang muncul tampilannya adalah ini. Caranya gimana? Caranya di sini di input ini yang tadinya teks kita ubah jadi hidden. Artinya dia disembunyikan. Jadi kotak yang ini akan disembunyikan. Hilang ya. Maka di sini ada ID SPP, Pak. Ya tinggal hapus saja labelnya. Nah, seperti ini. Save. Nah, jadi kalau kita inspect elemen, ada ID SPP nih. Nilainya 2 tapi disembunyikan. Sorry, mana tadi? Nah, kelihatan ya. Tahun ada, tipenya teks. Nah, ini juga ada tapi tipenya hidden. Oke, ini udah berarti selesai di sini ya. Update-nya seperti ini contohnya. Simple banget. Terus kita ke SPP model, kita copy aja yang create.
Lihat nih ya, copy Bapak simpen di bawahnya. Ini ganti jadi update. Lah, udah ada nih update. Oh, di bawah kita udah bikin ya dulu ya. Nah, di sini ada update. Maka kita tinggal copy aja dalamnya. Ya. Lihat nih Bapak ngopinya. Hati-hati, kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutupnya jangan di copy. Ctrl C, paste. Di sininya kita butuh satu lagi namanya ID SPP. Like this. Di sininya tadinya insert berubah jadi, kalau lupa lagi buka dulu query buildernya. Ke atas, aku mau ngupdate data. Nah, di sini ada nih updating. Nah, caranya seperti ini. Bisa pakai replace katanya, bisa pakai set, bisa pakai apa lagi ya? Oh, ini masih insert ya. Nah, bisa pakai update. Nih. Nah, kita pakai yang update aja. Ya. Kita pakai yang ini. Kenapa pakai yang ini? Biar mirip sama yang insert ya. Kita bandingkan dulu. This DB update, tabelnya SPP ya. Datanya sama. Nah, bedanya di sini ada array ID, tanda panah ID. Nah, ini buat apa? Ini adalah klausa where-nya. Kalau di basis data, ini adalah where-nya. Jadi select bintang from where. Nah, ini adalah where-nya. Sama dengan yang ini, kurang lebih ya. Cuma di sini nggak ada datanya. Tuh, di sini nggak ada datanya. Oke ya, pilih tabelnya yang mana. Mau masukin data apa aja. Aku maunya di SPP tahun sama nominal. Gitu. Terus di sini arraynya ya kita pilih pakai yang ID SPP. Jadi di sini kita copy aja lagi. Copy seperti ini. Ini gak ditulis pun sebetulnya nggak error sih. Kita hapus aja kali ya, biar sama kayak yang di atas ya. Ih, Bapak nggak konsisten, ya nggak apa-apa. Biar kalian tahu apa yang boleh kalian rubah, mana yang tidak boleh kalian rubah. Jadi dia akan hanya mengupdate tahun dan nominalnya saja. Di mana ID SPP-nya itu bernilai sama dengan yang kita kirim. Ya, jadi ini kita hapus. Nah, cukup seperti ini aja. Save. Kita kembali ke sini. Nah, tadi ya, ini kita udah berhasil. Kalau berhasil, nanti dia akan redirect ke SPP. Apakah kamu mau coba redirect ke halaman edit? Bisa, tinggal diedit aja di sininya, /edit gitu. Tapi kalau kamu mau pengen ke SPP ya nggak apa-apa. Iya, ke SPP-in lagi aja. Oke ya, kita akan coba ya. Kayaknya udah benar nih. Kalau kalian merasa belum benar, coba di rewind lagi videonya. Oke, kita mulai dari awal. Kita mulai dari SPP. Bapak mau mengedit yang ID SPP-nya 1 ya. Dari tahun 2000, Bapak edit, Bapak ubah jadi 2001 nih. Terus nominalnya jadi 100.001. Sunting. Cus. Ya, berubah kan? Nah, yang ini deh, pengen berubah jadi 2022. Nominalnya tetap, oke boleh. Sunting, nah berubah. Oke, kalau mau dihapus ya di sini pasti bisa dihapus selama URL-nya benar ya. Ya yang di sini tadi sama URL-nya benar. Udah deh. Dengan mengikuti tutorial ini, kamu sudah bisa menyelesaikan kelompok 1 nih ya. Kamu sudah bisa menyelesaikan CRUD yang data SPP. Jadi, kalau kamu pengen menyelesaikan yang kelas, tinggal ulangi saja prosesnya. Berarti kan selesai nih. Terus yang petugas, ulangi lagi, selesai. Terus yang siswa, ulangi lagi, selesai.
Gitu, jadi kalian bisa menyelesaikan 4 fitur ini daripada kalian stuck di login kemarin gak maju-maju. Kita nggak menilai dashboard kan? Nah, kita melihatnya login, logout, CRUD, terus di sini ada entry transaksi pembayaran, lihat histori pembayaran, generate laporan pembayaran. Ini sifatnya agak advance ya. Kalau kamu masih ngerasa belum mampu, silahkan coba dulu selesaikan yang CRUD ini. Ini gampang banget. Dan kalian bisa menyelesaikannya 4 fitur sekaligus. Oke, cukup sekian video kali ini. Video update yang sangat-sangat gampang. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum.